ulama kita, ulama-ulama zaman dahulu. Akhlak menurut Imam Ibnu Miskawai, beliau wafat tahun 421 Hijriah. Jadi 1000 tahun yang lalu Pak ya, ulama kita mereka sudah mendefinisikan apa itu akhlak. Beliau mengatakan al-khuluqu halun lin nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyah. Akhlak itu adalah suatu kondisi dalam hati, di mana kondisi dalam hati itu mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa berpikir panjang. Itu adalah akhlak. Jadi akhlak itu Pak tidak hanya ucapan dan perbuatan, tidak. Justru ucapan itu adalah kondisi dalam hati, kondisi dalam jiwa, yang kondisi itu mampu membuat seseorang bergerak melakukan perbuatan-perbuatan tanpa berpikir panjang. Itulah akhlak. Maka ketika kondisi dalam jiwanya, kondisi dalam hatinya itu kok busuk atau buruk, sehingga memunculkan perbuatan dan ucapan yang busuk tanpa berpikir panjang, refleks begitu, berarti dia akhlaknya tercela. Itulah yang oleh Rasulullah SAW beliau meminta kepada Allah agar melindungi beliau dari akhlak yang tercela ini. Tapi sebaliknya Pak, kalau kondisi dalam hati dan jiwa ini baik, sehingga mendorong seseorang untuk berbuat atau mengucapkan sesuatu yang baik, itulah namanya akhlak yang mulia. Itulah yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah minta kepada Allah agar Allah membuat akhlaknya menjadi baik dan terpuji. Masalahnya kan Rasulullah SAW itu pasti Pak, akhlaknya pasti terpuji. Lah Rasulullah itu kan maksum, terpelihara dari salah dan dosa. Tidak mungkinlah Rasulullah itu melakukan akhlak-akhlak yang tercela, nggak mungkin. Lah tapi kenapa kok Rasulullah berdoa seperti ini Pak? Satu, berarti justru ini menunjukkan akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW. Beliau menunjukkan kerendahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjamin akan membimbing maksum terpelihara dari kekhilafan, dari kesalahan, dari akhlak yang tercela. Tapi karena Rasulullah itu akhlaknya terpuji dan ingin menunjukkan kerendahan hati beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berdoa kepada Allah. Dan inti sari dari ibadah itu adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ajaran Islam itu kan intinya Al-Fatihah kan? Inti dari Al-Fatihah itu kan tengahnya itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Minta apa? Minta pertolongan. Termasuk ini minta pertolongan. Ya Allah, saya minta tolong agar Engkau melindungiku dari akhlak yang tercela. Nah. Kemudian pelajaran yang kedua Pak, dari doanya Nabi ini adalah kita sebagai umatnya yang tidak dibuat oleh Allah maksum terpelihara dari dosa, tidak dijamin oleh Allah diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang, tidak ada jaminan. Kalau taubat-taubatan nasuha ya diampuni, kalau enggak taubat-taubatan nasuha ya belum tentu. Kan gitu. Kalau begitu
Rasul saja minta kepada Allah agar akhlaknya dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita umatnya juga mestinya harus lebih banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah Subhanahu wa taala membuat akhlak kita semakin terpuji. Nah, ini kan berarti Rasulullah memberikan pelajaran Pak ya kepada kita. Seakan-akan doalah itu. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Miskawai dalam kitab Tahdzibul Akhlaqnya. Kemudian Imam Mawardi Pak. Imam Mawardi beliau meninggal tahun 450 Hijriah. 1000 tahun yang lalu. Ulama-ulama kita sudah memperhatikan pendidikan karakter yang sekarang digembar-gemborkan di lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan yang berkarakter ini ulama kita sudah lama membahasnya itu. Beliau menyebutkan bahwa akhlak itu adalah gharaizu kaminatun tadharu bil ikhtiyar wa tuqharu bil ittirar. Sama seperti maknanya sama, redaksinya beda tapi sama seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Miskawai. Itu. Akhlak adalah gharaiz kaminah. Tabiat yang tertanam di dalam hati, yang tersembunyi dalam hati. Yang muncul dengan sukarela, otomatis, tanpa disuruh, tanpa pikir panjang, dalam ucapan dan perbuatan. Jadi ini yang dikatakan oleh Imam Mawardi dalam kitabnya Tashilun Nadhar. Kemudian Imam Ghazali juga Pak, dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali itu wafat tahun 505 Hijriah. Beliau mengatakan sama, redaksinya sama tapi maknanya beda. Fal khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhah. Anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyah. Jadi akhlak itu adalah kondisi dalam jiwa atau kondisi dalam hati yang tertanam kuat dalam hati, di mana kondisi itu akan menggerakkan seseorang untuk berbuat berupa ucapan, perbuatan dengan mudah, refleks tanpa berpikir, tanpa disuruh, tanpa istilahnya tanpa harus membuat dirinya agar mau. Jadi kondisi yang tertanam kuat itulah yang membuat dia itu langsung tergerak melakukan hal-hal secara refleks, langsung, tanpa berpikir, tanpa disuruh, tanpa ini, tanpa itu. Itulah akhlak. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Miskawai. Jadi kondisi dalam hati ini kalau buruk, sehingga nanti menggerakkan seseorang untuk berbuat buruk, refleks. Kalau kondisi dalam hati ini baik, maka akan menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan atau ucapan yang baik pula. Itulah akhlak. Ya, makanya akhlak ini, Bapak Ibu saya hormati, ya, akhlak ini ada dua unsur. Akhlak dalam hati dan akhlak dalam ucapan dan perbuatan. Lah akhlak dalam ucapan dan perbuatan ini itu adalah dasarnya adalah hati. Kalau dalam hati ini baik, maka ucapan dan perbuatannya baik. Tapi kalau buruk, ucapan dan perbuatannya buruk. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan contoh Pak. Bahkan perbuatan-perbuatan yang jahat sekalipun itu pun digerakkan oleh kondisi dalam hati. Maka ketika kita mau belajar akhlak, ingin memperbaiki akhlak,
Tidak cukup memperbaiki ucapan dan perbuatan, enggak cukup. Tapi lebih adalah memperbaiki akhlak yang berkaitan dengan hati. Iblis tidak mau menghormati Nabi Adam alaihissalam dengan cara bersujud. Berarti itu kan maksiat itu. Apa sebabnya? Sebabnya sesuatu dalam hati, Pak. Apa itu? Sombong. Kan dalam hati kesombongan itu. Makanya Rasul mengatakan, Rasul ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasul, kalau ada orang suka pakaian bagus, sandalnya bagus, perlente begitu, apakah itu sombong? Rasul mengatakan, tidak, itu tidak sombong. Sombong itu dalam hati kan. Sombong itu dalam hati, sehingga didefinisikan Nabi batorul haqqi wa ghimtun nas, ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan dalam hati. Nabiullah Adam alaihissalam dan istri beliau Hawa berani melanggar dengan memakan buah yang dilarang dalam surga disebabkan karena ada sesuatu dalam hati. Apa itu? Al-khirsu, tamak, rakus. Bahkan cerita yang sering kita dengar dari ustadz-ustadz kita adalah Qabil berani membunuh Habil disebabkan karena kondisi dalam hati. Apa itu? Al-hasad, iri, dengki. Wajar saja kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya dalam hati itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, ucapan perbuatan baik. Kalau segumpal darah itu jelek, maka ucapan dan perbuatan juga akan menjadi jelek. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berlindung diri dari akhlak yang tercela, dan juga ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki postur tubuhku, maka perbaikilah akhlakku. Tidak hanya memperbaiki ucapan dan perbuatan, tapi juga memperbaiki lebih dari itu dan lebih penting dari itu, yaitu memperbaiki kondisi yang ada dalam jiwa dan hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Imam Jurjani juga mendefinisikan akhlak sama seperti definisi Imam Ibnu Miskawai, Imam Mawardi, Imam Ghazali, dan juga Imam Ghazali juga, kemudian Imam Jurjani dengan definisi yang sama.